Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah hutan gundul. Apa penyebab hal di atas? Penebangan hutan secara liar. Dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Kemudian gambar yang kedua adalah banjir. Apa penyebab hal di atas? Hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Dampak bagi lingkungan adalah banjir merusak sarana dan prasarana umum. Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat menderita kehilangan harta benda dan nyawa. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Kemudian gambar yang ketiga adalah tanah longsor. Apa penyebab hal di atas? Hutan gundul. Dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakat adalah banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Kesimpulan, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. Hal-hal yang dilakukan masyarakat. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. 3. Membuat bak penampung sampah. 4. Menanam pohon di sekitar rumah. 5. Memisahkan sampah organik dan anorganik. 6. Masih ada warga yang membuang sampah di sungai. 7. Ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. 8. Ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. 9. Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. 10. Warga belum membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Hal yang sudah baik, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. 3. Membuat bak penampung sampah. 4. Menanam pohon di sekitar rumah. 5. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Hal yang belum baik, 1. Masih ada warga yang membuang sampah di sungai. 2. Ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. 3. Ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. 4. Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. 5. Warga belum membersihkan lingkungan rumahnya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membuat bak penampung sampah,
menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat. Tulislah saranmu. Sebaiknya bagi warga yang masih belum peduli lingkungan segera mengubah sikapnya menjadi peduli terhadap lingkungan. Nah, buatlah laporan hasil pengamatan kendaraan masyarakat dari hasil pengamatanmu. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Kamu telah membuat laporan pada pembelajaran 3. Sekarang mintalah temanmu untuk mengomentari laporanmu. Saat mengomentari, perhatikan laporan yang baik yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah yang ada di TPS tersebut. Ternyata setiap minggunya, TPS tersebut mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS adalah logam 23%, plastik 45%, rumah tangga 21%, dan lain-lain 11%. Berdasarkan data di atas, hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggu. Diskusikan dengan kelompokmu. Ingatkah kamu pada bilangan persen acuan? Bilangan-bilangan itu akan membantumu dalam melakukan penaksiran operasi persen. Misalkan 23% dari 2.400. Nilai 23% mendekati 25%. Jadi 25% dari 2.400. Ingat bahwa 25% sama dengan 1/4. Cara menghitungnya 1/4 dari 2.400, hasilnya 600 kg. Nah, berdasarkan data sampah TPS Sukamakmur, hitunglah taksiran 1. Berat sampah rumah tangga setiap minggunya 2.350 kg, kita bulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya adalah 2.400 kg. 2. Berat sampah plastik setiap minggunya 45% dari 2.400. Nilai 45% mendekati 50%. Jadi 50% dari 2.400. Ingat bahwa 50% sama dengan 1/2 atau setengah. Setengah dari 2.400, hasilnya adalah 1.200 kg. 3. Berat sampah lain-lain setiap minggunya 11% dari 2.400. Nilai 11% mendekati 10%. Jadi 10% dari 2.400. 10% sama dengan 1/10. 1/10 dari 2.400, hasilnya adalah 240 kg. 4. Berat sampah plastik dan sampah rumah tangga. Sampah plastik sama dengan 1.200 kg. Sampah rumah tangga 21% dari 2.400. Nilai 21% mendekati 20%. Jadi 20% dari 2.400. 20% sama dengan 1/5. 1/5 dari 2.400, hasilnya adalah 480 kg. Jadi 1.200 ditambah 480 kg, hasilnya adalah 1.680 kg. 5. Selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. Sampah logam 23% dari 2.400. Nilai 23% mendekati 25%. Jadi 25% dari 2.400. 25% sama dengan 1/4. 1/4 dari 2.400, hasilnya adalah 600 kg. Sampah rumah tangga sama dengan 480 kg. Jadi selisih sampah logam dan sampah rumah tangga adalah 600 dikurangi 480, sama dengan 120 kg. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.